Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari masalah transportasi yang dimana solusi awalnya menggunakan metode FAM dan solusi optimalnya menggunakan metode MODI. Langsung saja. Di sini ada contoh soal, sebuah perusahaan mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik X, pabrik Y, dan pabrik Z. Pengusaha tersebut ingin mengirimkan barang menuju ke 3 toko yang masing-masing berada di kota Ambon, kota Bandung, dan kota Cirebon. Kapasitas atau suplai dalam ton pabrik permintaan ketiga toko tersebut dan biaya transportasi per unitnya adalah dalam ribuan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabel ini, dari pabrik X mempunyai kapasitas 90 dan dari pabrik Y mempunyai kapasitas 60, pabrik Z mempunyai kapasitas 50. Kemudian, kota Ambon memiliki permintaan sebanyak 50, kota Bandung memiliki permintaan sebanyak 110, kota Cirebon memiliki permintaan sebanyak 40. Nah, buatlah solusi dari masalah transformasi di atas menggunakan metode FAM dan pengoptimalisasinya menggunakan metode MODI untuk mencari biaya total yang paling optimal dalam pendistribusian barang tersebut. Oke, langsung saja ke penyelesaian. Nah, untuk tahap penyelesaian ini, yang pertama kita diminta untuk membuat tabel transportasi awal. Nah, bisa dilihat ini adalah tabel transportasi awal. Tabel ini digunakan atau berfungsi untuk menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Pertama, kita cari fungsi tujuan terlebih dahulu. Di mana Z-min sama dengan 20x11 ditambah 5x12 ditambah 8x13 ditambah 15x21 ditambah 20x22 ditambah 10x23 ditambah 25x31 10x32 ditambah 19x33. Nah, ini merupakan fungsi tujuan. Selanjutnya kita cari fungsi kendala. Yang pertama, fungsi kendala dari kapasitas. Di mana X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 90. Kemudian X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 60. Kemudian X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 50. Kemudian fungsi kendala dari permintaan. Mana? X11 ditambah X21 tambah X31 sama dengan 50. Kemudian X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 110. Kemudian X13 ditambah
23 ditambah X 33 sama dengan 40. Maka X 11 ditambah X 12 ditambah X 13 ditambah X 21 ditambah X 22 ditambah X 23 ditambah X 31 ditambah X 32 ditambah X 33 besar dari atau sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel solusi awal menggunakan metode FAM. Nah, ini merupakan tabel solusi awal PAM. Nah, langkah yang pertama itu kita menghitung selisih dua biaya terkecil tiap baris dan kolomnya. Kemudian tentukan selisih terbesar pada tabel. Bisa kita lihat selisih terbesar pada tabel yaitu di sama dengan 9. Kemudian kapasitas 50 pada pabrik Z. Kapasitas pada pabrik Z ada 50. Semaksimal mungkin kita alokasikan ke Kota Bandung. Di sini kita optimalkan ke Kota Bandung. Kenapa ke Kota Bandung? Karena kita lihat di sini yang terkecil di antara kota ini di Kota Bandung, yaitu sebesar 10. Maka kita alokasikan kapasitas 50 ini ke Kota Bandung. Jadi 50. Nah, kemudian sisa permintaan dari Kota Bandung ini tinggal 60 karena sudah ada di masukkan berdasarkan dari kapasitas Z tadi 50, maka sisanya 60. Kemudian beri tanda strip pada tiap kota Ambon dan kota Cirebon pada pabrik Z. Strip ini menandakan bahwa kapasitas Z sudah seluruhnya teralokasikan. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi pertama, yang dimana langkahnya itu sama seperti langkah sebelumnya. Itu setelah menentukan selisih terbesar, kita ambil di sini 5. Kemudian lalu alokasikan pada pabrik X. Nah, dimana kita lihat yang paling terkecil di pabrik X itu yaitu 5. Dan kita alokasikan permintaan ini, kan tadi sisanya tinggal 60. Kemudian kita alokasikan 60 ini ke Kota Bandung pada pabrik X. Kemudian tulis 60. Nah, karena di sini sudah memenuhi, karena sisa permintaannya 60, kita pindahkan di sini, maka kita kurangi kapasitasnya. 90 dikurang 60, maka hasilnya 30. Sisa dari kapasitas ini yaitu 30. Maka permintaan pada Kota Bandung sudah terpenuhi, maka beri tanda strip pada pabrik Y di Kota Bandung. Selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi kedua. Pada iterasi kedua ini kita hitung kembali selisih dari dua nilai terkecil, kemudian pilih selisih terbesar yaitu 12. Maka alokasikan kapasitas pada X ini 30 ke Kota Cirebon karena biaya transportasinya lebih kecil. Jadi kita alokasikan
kapasitas jadi 30. Maka semua kapasitas pada pabrik X sudah teralokasikan. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga ini kapasitas yang tersisa hanya tinggal kapasitas di pabrik Y. Maka kita alokasikan ke kota Cirebon dulu karena biaya transportasinya 10, yaitu sebesar 10. Maka tersisa 50 kapasitas. Kota Cirebon ini sudah mendapatkan kapasitas 10, sedangkan permintaannya 40. Maka kita mengalokasikan kapasitas 60 pada pabrik yaitu sebesar 10. Kemudian masih tersisa di kapasitas pabrik Y ini 50. Maka kita alokasikan ke kota Ambon pada pabrik Y. Karena permintaan dari kota Ambon itu 50. Karena semua kapasitas sudah selesai dialokasikan, maka akan diperoleh tabel akhir dari tabel solusi FAM ini. Maka diperolehlah tabel akhir FAM. Dari tabel akhir ini seperti bisa dilihat pada gambar, ini merupakan hasil tabel akhir dari PAM yang telah kita lakukan beberapa iterasi sebelumnya. Nah, dari tabel ini diperoleh solusi awal, yaitu itu X12 sama dengan 60, X13 sama dengan 30, kemudian X21 sama dengan 50, X23 sama dengan 10, kemudian X32 sama dengan 50. Dengan nilai fungsi tujuannya sama dengan 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 dikali 10. Maka didapatkan 60 dikali 5 itu 300 ditambah 30 dikali 8 itu sama dengan 240 ditambah 50 dikali 15 itu 750 ditambah 10 dikali 10 itu 100 ditambah 50 dikali 10 itu sama dengan 500. Maka ketika dijumlahkan semuanya akan mendapatkan hasil 1890. Nah, ini merupakan hasil dari tabel menggunakan metode PAM. Nah, selanjutnya kita akan mengoptimalisasi menggunakan metode MODI. Nah, untuk menggunakan metode MODI ini, yang pertama kita hitung nilai UI untuk setiap baris dan VJ
Untuk setiap kolom dengan formula CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Nah, untuk CIJ ini yang CIJ yang digunakan ini yaitu pada sel basis. Nah, untuk cara mencarinya kita ketahui dulu U1 ini sama dengan 0. Pertama kita ambil C12, di mana U1 ditambah V2, di mana V2-nya itu 5. Maka U1-nya diketahui itu 0 ditambah V2, maka V2-nya sama dengan 5. Tulis di sini V2 sama dengan 5. Kemudian kita lanjut ke C13, di mana U1 ditambah V3, di mana V3 ini sama dengan 8, maka sama dengan 0 ditambah V3, maka V3 sama dengan 8. Lanjut ke C21, sama dengan karena di sini C21 belum bisa kita lanjutkan karena U2 dan V2-nya belum ada yang diketahui, maka kita selesaikan dulu yang C23. C23 sama dengan U2 ditambah V3, di mana V3 ini sama dengan 8, maka U2 ditambah 8, maka U2, di mana U2-nya tadi itu 10, maka U2 sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2, maka didapatlah U2-nya ini sama dengan 2. Selanjutnya kita cari C21, dimana diketahui U2-nya sama dengan U2 ditambah V1, dimana P1 ini diketahui itu 15, sama dengan U2 sudah diketahui 2 ditambah V1, maka V1 sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13, maka V1 sama dengan 13. Selanjutnya C32, di mana U3 ditambah V2, di mana V2-nya 10 sama dengan U3 ditambah V2-nya sama dengan 5, maka U3 sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong. Dengan formula KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ.
Yang pertama kita ambil K11, di mana C11 dikurang U1 dikurang V1 sama dengan C11-nya 20, kemudian dikurang U1-nya sama dengan 0, dikurang V1 sama dengan 13. Maka 20 dikurang 0 dikurang 13 sama dengan 7. Kemudian kita ambil lagi sel kosong, yaitu K22 sama dengan C22 dikurang U2 dikurang V2 sama dengan C22-nya sama dengan 20 dikurang U2 sama dengan 2 dikurang V2 sama dengan 5. Maka 20 dikurang 2 dikurang 15 dikurang 5, maka hasilnya 13. Kemudian kita ambil lagi K31. K31 sama dengan C31 dikurang U3 dikurang V1 sama dengan 25 dikurang U3 8 dikurang V1 sama dengan 13 sama dengan 4. Kemudian K33 sama dengan C33 dikurang U3 dikurang V3 sama dengan 19 dikurang 8 dikurang 8 sama dengan 3. Maka karena semua sudah bernilai positif, maka distribusi berikut, maka distribusi di atas sudah optimal dengan total biaya optimal sebesar karena di soal dijelaskan ribuan, maka sebesar Rp 1.890.000.